warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beriringan salam pada junjungan Nabi kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah salah satu nabi dan rasul yang sudah rela menitiskan darah, berselimuti pedang demi menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Baiklah, tak lupa pula saya berterima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul Adab Menggunakan Media Sosial. Kaum muslimin, muslimah, rahimakumullah. Disadari atau tidak disadari, hampir seluruh umat muslim tidak ada yang terhindar dari media sosial dan jaringannya. Dunia maya seakan-akan sudah membentuk cara komunikasi yang baru, cara silaturahmi, beramah tamah, bertegur sapa, tukar pesan, hingga tukar akun dan sebagainya, semua sangat mudah untuk dilakukan. Hanya cukup dengan HP yang terhubung dengan internet, maka seluruh dunia dapat kita jangkau hanya dalam sekejap. Namun, dalam menggunakan media sosial, tentu saja ada aturan-aturan yang tidak boleh kita sepelekan, yaitu menjaga pandangan, menjaga lisan, dan menjaga perilaku. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam godaan setan yang menjadikan kita lupa akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Seperti dalam situs jaringan yang sekarang ini banyak dikagumi anak muda zaman sekarang, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, email, Twitter, dan lain sebagainya. Seseorang sangat mudah mengungkapkan isi hatinya, baik kepada akhwat maupun ikhwan yang bukan mahramnya. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas, bagaimanakah cara Islam memanfaatkan jaringan media sosial ini? Yaitu dengan cara yang pertama, menjaga dan memperbaiki niat. Saat menggunakan media sosial, hendaknya kita memperbaiki niat untuk menebar kebaikan sehingga menjadi amalan soleh yang berpahala. Sesuai dengan hadis yang telah dijelaskan, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niat. Yang kedua, mengupload postingan dengan kata-kata yang baik dan memotivasi. Saat menggunakan media sosial, hendaknya kita menggunakannya dengan kata-kata yang baik dan memotivasi. Karena banyak orang sekarang salah menggunakan media sosial, dan tidak cuma hanya anak muda, namun orang dewasa pun sering melakukannya. Contohnya seperti ketika mereka ditimpa suatu musibah atau ditimpa suatu penyakit, mereka tidak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesehatan. Namun sebaliknya, mereka hanya mengupload postingan di media sosial dengan mengatakan, "GWS, adakah?" Yang ketiga, memilih dan bergaul di media sosial dengan yang baik-baik. Saat menggunakan media sosial, hendaknya kita memilih teman yang baik-baik. Karena banyak orang zaman sekarang salah memilih teman dalam menggunakan media sosial. Contohnya seperti ketika mereka menggunakan media sosial seperti Facebook,
Ketika ada orang asing yang meminta pertemanan, mereka langsung mengonfirmasi tanpa memikir terlebih dahulu. Lebih parahnya lagi, walaupun orang India sekalipun, mereka tetap mengonfirmasi. Maka sisi negatif yang didapatkan yaitu ketika orang asing ini mengirimkan pesan kepada kita semua dan kita sama sekali tidak mengetahui makna dari pesan tersebut. Mereka hanya masa bodoh menjawab yes, yes, dan yes. Padahal isi dari pesan tersebut adalah ajakan untuk menikah. Yang keempat, jaga diri, jangan posting foto pribadi di media sosial. Karena banyak sekali sisi negatif yang didapatkan dari mengupload foto di media sosial. Dan dapat pula menimbulkan dosa, yaitu dosa jariah. Kalian semua pasti sudah mengetahui apa yang dimaksud dosa jariah itu, yaitu dosa yang akan selalu mengalir walaupun kalian sudah meninggal. Na'udzubillah. Dan dari mengupload foto di media sosial dapat pula menimbulkan fitnah. Contohnya seperti ketika mereka menggunakan media sosial seperti Facebook, ketika mereka mengupload fotonya di media sosial, yang di HP kelihatan wajahnya mulus namun aslinya keriput. Yang di HP kelihatan hidungnya mancung ke depan namun aslinya mancung ke belakang. Na'udzubillah. Sungguh luar biasa efek yang ditimbulkan dari HP tersebut. Kaum muslimin, muslimah rahimakumullah. Adapun yang terakhir adalah pastikan kebenaran suatu berita sebelum menyebarluaskannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawakan suatu berita, maka periksalah dengan teliti hingga engkau tidak menimbulkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa engkau mengetahui keadaannya yang menjadikan engkau menyesal atas perbuatanmu itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Kaum muslimin, muslimah rahimakumullah. Maka dari itu, gunakanlah media sosial dengan cara yang baik, memposting postingan dengan kata-kata yang baik dan memotivasi, bukannya membawa orang kepada kemaksiatan yang berujung kepada dosa. Mungkin itu saja yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.